Kalau ex penyidik KPK saja sudah turun gunung, berarti jangan macam-macam. Ini berarti kita siap berjuang. Betul, kita siap berjuang. Jadi memang saya sepertinya ditarget oleh oligarki PIK 2 karena selama ini saya dan teman-teman semuanya ikut terlibat dalam mengadvokasi kasus perampasan tanah dan kasus kriminalisasi pada proyek PIK 2. Bahwa Aguan sedang berusaha melegitimasi tanah yang awalnya itu adalah tanah lahan hutan lindung dijadikan proyek tropical coastland, tapi sudah dibatalkan. Harusnya kembalikan menjadi hutan mangrove sebagai hutan lindung. Londo Ireng itu bukan Gufroni, bukan Khalid Mikdar, bukan media, bukan pengamat, tapi Londo Ireng itu adalah orang yang mengadu domba. Kami sedang menjaga ruang hidup kami. Kami juga sedang menjaga kedaulatan kami sebagai berbangsa dan bernegara. Betul apa yang dikatakan Pak Ustadz Gufron, Pak Ustadz Khojanuddin. Yang Londo Ireng itu Aguan dan antek-anteknya. Bukan Wong Banten, ajak berdebat. ajam gegeg. Jangan diam saja. Ayo kita kembali kobarkan perlawanan kepada Aguan dan Antoni Saleh. Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih rekan-rekan media telah berkenan hadir memenuhi undangan kami, dan hari ini adalah agenda kami mendampingi pejuang kita, Pak Bang Gufroni SHMH. Ayo kita teriakan hidup Bang Gufroni. Hidup Bang Gufroni. Ya, beliau adalah pejuang yang membela hak-hak rakyat Banten yang digusur oleh oligarki PIK 2 Aguan dan Antoni Saleh. Dan kita ketahui hari ini beliau dipersoalkan dikriminalisasi tepatnya, yakni satu tindakan yang sebenarnya bukan kriminal tetapi dipaksakan menjadi kejahatan. Sayangnya Polda Metro Jaya melayani kepentingan kriminalisasi Aguan dan kocok-kocoknya ini melalui laporan seseorang yang ngaku-ngaku dari Ansor. Kami meyakini ini bukan kebijakan Ansor. Saudara-saudara kami di Ansor adalah orang-orang yang menolong kaum muslimin, orang-orang yang menolong dakwah Islam, orang-orang yang terinspirasi dari sahabat Ansor yang menolong dakwah Nabi SAW. Tidak mungkin melakukan kriminalisasi kepada saudara sesama muslim, apalagi Pak Gufroni adalah pejuang Islam. Beliau adalah ketua advokat dari LBMPP Muhammadiyah ya. Jadi bagian kebijakan publik ya, advokasi atau bagian advokasi publik. Nah, untuk membuat tertib dari statement kita, nanti kita sampaikan dulu awalnya. Nanti ada perwakilan dari LBMPP Muhammadiyah, kemudian Pak Gufroni, dan satu perwakilan lawyer yang akan mendampingi di dalam. Setelah itu nanti kita seluruh tokoh-tokoh yang sudah hadir akan memberikan statement dukungan kepada beliau. Ada dari Purnawirawan TNI, ada dari Aliansi Rakyat Menggugat, ada dari Ormas Pejabat, ada juga dari GMKR dan berbagai elemen yang lainnya. Nah, juga ada dari tim advokasi anti kriminalisasi, akademisi dan aktivis yang hari ini alhamdulillah hadir lengkap. Ada Bang Baharu Zaman, ada Bu Firka Dewi, ada Pak Gunawan, ada siapa lagi dari Bang Samsul Jalil, Bang Cemi Mokolensang, Bu Susiasi dan yang lainnya. Dan juga hadir pejuang-pejuang kita yang berjuang untuk menuntaskan kasus ijazah palsu Jokowi, yakni ada Bang Rizal Fadila dan Ibu Kurniati Royani. Baik itu pengawal. Juga ada LBH lainnya, yakni dari Mas Lakso Anindito dari IM 57. Beliau ini dulu penyidik KPK. Kalau ex penyidik KPK saja sudah turun gunung, berarti jangan macam-macam. Ini berarti kita siap berjuang. Betul, kita siap berjuang. Juga ada yang belum disebutkan. Oh iya, ada nelayan Bang Khalid Mikdar dengan Jawara Bantennya. Oke. Kemudian ada korban PIK 2 Charlie Chandra, ada juga. Kemudian siapa lagi yang belum disebutkan? Cukup ya? Baik. Untuk dinampingi. Tapi kalau melihat outfit beliau ini udah cocok jadi ketua PP Muhammadiyah. Silakan. Oh, maju ke depan. Sampingnya Pak Iwan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sangat mengharukan buat saya
dan luar biasa dukungan dari Bapak Ibu semua yang telah hadir, yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu saking banyaknya. Saya tidak menduga ini hari saya pendampingan ditemani oleh banyak Bapak Ibu semua. Saya sebetulnya tidak pernah terpikirkan bahwa suatu saat saya akan dipanggil. Biasanya saya yang mendampingi saksi atau pelapor atau terlapor. Tapi kali ini saya yang akan diperiksa dan akan didampingi oleh para penasihat hukum. Ini memang dunia terbalik-balik begitu ya. Tadi memang tadi sudah disebutkan, alhamdulillah selain dari LBH PPP Muhammadiyah selaku tim nanti yang mendampingi saya, juga ada dari beberapa kantor hukum. Ya, saya sebut di sini ada dari Bang Lakso IM 57, kemudian dari Ahmad Laufom, ya, kemudian dari kantornya Profesor Denny Indrayana, kantor Integrity, kemudian dari kantor Fajar Gora SMH, kemudian dari kantor LBH Jakarta, ya, dan yang lainnya tidak saya sebutkan, termasuk dari LBH Hidayatullah tadi baru tanda tangan lagi. Kemudian masih ada lagi yang nyusul, LBH Syarikat Islam dan LBH yang lain. Tapi saya mohon maaf, saya bilang tidak bisa membayar nih biayanya itu. Kayak ketawa aja. Dan terima kasih para pendukung semuanya. Dan memang hari ini adalah jadwal saya diperiksa semestinya hari Kamis kemarin, tapi kemarin ada sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, jadi hari ini saya baru bisa memenuhi panggilan. Jadi perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa ini saya tadinya mendapatkan surat itu terkait dengan kasus yang kami laporkan di sini. Kebetulan ada beberapa perkara yang saat sedang berproses, termasuk dulu masih ingat ya kasus Yilmaz Ani yang dulu diduga disandra oleh Ormas. Ternyata kasusnya belum diperiksa, malah saya yang diperiksa, kasus yang lain. Jadi ini terkait dengan unggahan di TikTok saya di akhir tahun 2025. Tahun 2025, jadi sudah setengah tahun yang lalu tiba-tiba laporan ini sudah masuk tahap penyidikan. Aneh. Biasanya biasanya kalau ada proses hukum biasanya diawali dari undangan klarifikasi, betul ya? Betul. Periksa dulu, lalu selanjutnya kalau sudah ada ditemukan peristiwa pidana baru penyidikan. Nah ini penyidikan langsung. Jadi tidak ada saya diundang klarifikasi sebelumnya tiba-tiba sudah masuk tahap penyidikan dan ini panggilan ke-1. Dan pasalnya berlapis-lapis, mungkin lebih banyak daripada kasus dugaan ijazah palsu ini, Pak Rijal. Jadi memang saya sepertinya ditarget oleh oligarki PIK 2 karena selama ini saya dan teman-teman semuanya ikut terlibat dalam mengadvokasi kasus perampasan tanah dan kasus kriminalisasi pada proyek 2. Memang ada beberapa orang yang kita bela, yang kita dampingi di pengadilan, termasuk juga ada masyarakat-masyarakat, termasuk Kampung Eclek, Kampung Alarjiban, Kampung Dadap, Kampung Ronjo, dan banyak daerah yang kita advokasi. Mungkin ini sudah sampai tahap puncak kemarahan aguan sehingga saya harus dikriminalisasi. Dan isunya adalah isu sara. Seolah-olah saya menyerang agama lain. Ya, menyerang agama lain ya. Dan itu sesuatu yang sangat tidak benar, padahal isinya itu hanya beberapa kata itu ya. Hanya mengingatkan kepada Mualim sebetulnya ini. Mualim Gubernur Aceh. Mudah-mudahan bisa menyimak ya. Saya ingin menasihati Pak Mualim supaya jangan sampai Aceh seperti yang terjadi di Banten. Sederhana sekali. Jadi saya berikan nasihat pada Mualim agar hati-hati terhadap paguan. Di balik Buddha Suci yang katanya akan membangun 1000 unit rumah, itu jangan sampai kemudian Aceh seperti Banten yang menjadi korban kezoliman aguan. Jadi kata-kata itulah kemudian dibuat sedemikian rupa sehingga seolah-olah saya menghasut, seolah-olah saya menebar kebencian terhadap golongan, terhadap agama. Padahal yang saya maksud di sini adalah bukan agamanya, tapi adalah sebuah entitas di situ. Bahkan titik poinnya adalah aguan yang selama ini kita tahu adalah terlibat dalam kasus-kasus perampasan tanah dan kriminalisasi pada proyek 2. Saya kira ini clear, karena ini adalah informasi umum, bukan asumsi, bukan sesuatu opini saya, tetapi ini adalah informasi umum
di mana dulu ada kasus pagar laut, masih ingat ya? Ya, kasus yang melibatkan Nur Arsin Kohot, itu kan bagian dari proyek besarnya Aguan, gitu. Jadi artinya sesuatu hal yang saya sampaikan adalah suatu informasi publik, dan ini yang saya sampaikan adalah dalam rangka kepentingan publik, karena ini menyangkut masyarakat, menyangkut nasib orang yang selama ini dikorbankan untuk proyek mereka. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan insya Allah saya akan hadapi dengan sabar dan ikhlas apapun itu terjadi. Tapi saya juga berharap agar proses ini bisa dihentikan, dan saya berharap agar Aguan untuk berpikir dua kali untuk mengkriminalkan para aktivis pejuang dan kita semua. Ya, karena persoalan PIK 2 memang belum selesai sampai hari ini, pengurukan masih jalan, reklamasi masih jalan. Ya, dan banyak masyarakat yang tanah-tanahnya belum dibayar. Apalagi harganya sangat murah, Rp30.000, Rp50.000. Jadi memang itu kita juga sedang konsen, sedang melakukan advokasi, tapi berusaha dihentikan dengan pelaporan ini. Demikian sekiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Pak Gufroni masuk ke ruangan untuk diperiksa penyidik, saya ingin berikrar, berjanji kita semua tidak akan pulang sebelum Pak Gufroni pulang bersama kita. Tidak akan beranjak dari Polda sebelum Pak Gufroni pulang bersama kita. Setuju? Dipersilakan dulu Pak Gufroni masuk untuk memenuhi pemeriksaan. Sisanya kami mohon tetap di sini untuk memberikan statement dukungan bagi Pak Gufroni. Silakan. Beberapa pandangan dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis yang juga turut membersamai kasus ini. Pertama, saya ingin memberikan nasihat kepada Presiden kita Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo, saya ingin sampaikan takrif atau definisi Londo Ireng adalah orang-orang yang mengambil kekayaan alam SDA di negeri ini, tambang batu bara dan yang lainnya, punya kebun sawit jutaan hektar dan yang lainnya, tetapi kekayaannya digondol, ditaruh di Singapura. Itu Londo Ireng yang pertama. Yang kedua, Londo Ireng yang kedua adalah orang yang beternak pejabat dan aparat. Pejabat itu bisa menteri, bahkan bisa presiden, bisa bupati, bisa gubernur, aparat itu bisa aparat kepolisian, kejaksaan, bahkan pengadilan, yang memanfaatkan negara untuk merampas tanah rakyat sebagai lapak bisnis mereka agar mereka untung beliung. Yang seperti ini, yang dilakukan seperti ini, seperti yang dilakukan Aguan dan Antoni Salim di kasus proyek PIK 2. Jadi kalau mau tahu siapa Londo Ireng itu, Aguan dan Antoni Salim. Sehingga Pak Prabowo, saya ingatkan, saya nasihati, jangan menuduh media sebagai Londo Ireng. Jangan menuduh pengamat sebagai Londo Ireng. Jangan menuduh LSM sebagai Londo Ireng. Londo Irengnya adalah Aguan dan Antoni Salim. Ketiga yang dimaksud Londo Ireng adalah mereka yang beternak pejabat dan aparat, termasuk beternak aktivis yang dijadikan kambing-kambing peliharaan mereka. Ketika kambing-kambing peliharaan ini sudah tidak bermanfaat atau butuh untuk disembelih, mereka ini juga disembelih. Tugas-tugas ternak ini kan mengadu domba, seperti yang terjadi hari ini. Ya, ada elemen ormas diadu domba dengan LBH AP PP Muhammadiyah. Dilaporkan unsur LBH AP PP Muhammadiyah. Ada dulu yang tukang lapor, Gus Dur dilaporin. Kemudian Ustadz Maher At-Tuwailibi dilaporin sampai meninggal di tahanan. Ini yang disebut Londo Ireng, dan Londo Ireng ini lagi-lagi adalah kelakuan Aguan dan Antoni Salim. Saya ingatkan Pak Prabowo sudah menyita melalui Satgas PKH 100 hektar lebih tropical coastland yang saat ini dikelola oleh proyek Aguan PIK 2. Saya ingatkan bahwa Aguan sedang berusaha melegitimasi tanah yang awalnya itu adalah tanah lahan hutan lindung, dijadikan proyek tropical coastland, tapi sudah dibatalkan.
harusnya kembalikan menjadi hutan mangrove sebagai hutan lindung. Tetapi kami tahu hari ini Aguan melalui Nono Sampono masih berusaha untuk mencari legitimasi pengelolaan kawasan hutan lindung yang diuruk menjadi lahan properti ini dengan mendatangi Wakil Gubernur Banten, Dimjati Natakusuma. Namun Dimjati masih bermain halus karena dia menyatakan bahwa kewenangannya ada dari pusat. Tapi kira-kira kalau pusat mengizinkan, daerah juga siap melayani Aguan dan Antoni Salim. Nah, ini saya ingatkan Pak Presiden, inilah yang disebut sebagai londo ireng itu. Londo ireng itu bukan Gufroni, bukan Khalid Mikdar, bukan media, bukan pengamat, tapi londo ireng itu adalah orang yang mengadu domba anak bangsa, para aktivis saling lapor hanya untuk kepentingan mereka, sehingga mereka bisa duduk manis, cukup tebarkan jagung, lalu jago-jago itu bertarung rebutan jagung yang murahan. Karena itu kami tidak terbawa ritme seperti ini karena kami tahu di balik pelaporan rekan kami Gufroni ada oligarki PIK 2 Aguan dan Antoni Salim. Selanjutnya kawan-kawan semuanya pejuang-pejuang PIK 2. Mana ARM pejuang PIK 2? Mana penggugat PIK 2 yang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Inilah tokoh-tokoh, ada Pak Mauran Batubara yang saat itu selalu membuat advokasi dan membuat demo-demo. Ada juga teman-teman yang lainnya, ada Bang Khalid Mikdar, ada Bang Rizal Fadila yang juga menggugat, banyak sekali elemen. Juga ada Ustadz Eka Jaya. Jadi ini momentum. Setelah api perlawanan kepada PIK 2 cukup lama agak reda, ternyata Aguan meniupkan dan memantik api perlawanan kita lagi. Karena itu, wong-wong Banten, ajak berdebat. Ajak bergeget. Jangan diam saja. Ayo kita kembali kobarkan perlawanan kepada Aguan dan Antoni Salim. Nah, untuk mengawal itu, saya minta perwakilan dari Banten yang sudah dikenal ini yang membongkar pagar laut. Bung Khalid Mikdar untuk menyampaikan pandangan. Silakan Bung Khalid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana mungkin Pak Gufron adalah saudara seiman, baik secara ruh maupun secara jasad. Dia Muslim, saya Muslim. Artinya satu hal yang tidak mungkin jika orang Banten, termasuk saya, kemudian Pak Gufron yang selalu membela, mendampingi kami sebagai korban kejahatan PIK 2, kemudian dikriminalisasi, dituduh membuat isu SARA yang sebenarnya isu SARA itu orang yang mempersepsikan Pak Gufron sebagai orang yang membuat isu SARA sebenarnya. Karena Pak Gufron hanya ngomong yayasan Buddha Suci. Yayasan itu bukan agama Buddha Suci. Cuman ini kan hal yang sifatnya sudah menjamur. Seseorang yang berbuat kejahatan kepada rakyat, seseorang yang sedang berbuat menindas masyarakat, merampok kedaulatan negara, mencuri ruang hidup masyarakat, kemudian para pelaku kejahatan itu biasanya dia melegitimasi dengan omongan-omongan agama, omongan-omongan kesucian, padahal dia adalah penjahat. Gitu. Wajar dong kami sebagai masyarakat pun akan menilai itu. Kita pun tahu akan memilah-milah mana yang benar, mana yang salah. Artinya, jika kemudian Pak Gufron ini dijadikan sebagai kriminalisasi oleh Aguan, sama dengan Aguan sedang menabuh genderang kembali tentang perang Banten ini. Aguan dan antek-anteknya sedang menabuh genderang perang kepada masyarakat Banten. Tidak mungkin kami berdiam diri. Pasti kami akan bergerak itu. Sampai titik darah penghabisan, kami tidak akan pernah mundur. Karena kami meyakini bahwa apa yang kami lakukan adalah ini perintah Allah. Karena kami sedang berbuat kebajikan dan mencegah kemungkaran. Kami sedang menjaga ruang hidup kami. Kami juga sedang menjaga kedaulatan kami sebagai berbangsa dan bernegara. Betul apa yang dikatakan Pak Ustadz Gufron, Pak Ustadz Khojanuddin.
Yang londo ireng itu aguan dan antek-anteknya, bukan kami. Yang antek asing itu ya mereka yang mencuri kedaulatan negara, yang merongrong atau mengambil alih ruang hidup kami sebagai petani, sebagai nelayan. Masa iya tanah belum dibayar, masih ada pohon padinya udah diorok? Masa iya sungai-sungai yang itu adalah punya publik kemudian diorok? Emangnya negara ini negara aguan? Emang negara ini negara korporasi? Enak aja. Langkai dulu mayit orang Banten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini senang sekali karena kita mendapatkan kembali giroh perjuangan. Giroh yang memang harusnya selalu ada di dada kita. Hari ini kita melihat bahwa penjajah itu masih ada. Pengkhianat itu memang masih ada. Dan hari ini teman kita, sahabat kita, Bapak Gufron yang selalu ada di terdepan untuk membela rakyat Banten, hari ini dilaporkan. Sekarang saya sudah melihat apa yang dilaporkan. Kenapa Pak Gufron dilaporkan? Sejak kapan himbauan atau nasihat merupakan menjadi suatu hal yang provokasi? Tidak ada. Pak Gufron melakukan hal yang harusnya dilakukan oleh kita semua sebagai masyarakat Indonesia. Beliau karena sayangnya dan dia tidak ingin Aceh sebagai daerah yang kaya itu kemudian akhirnya disentuh dan dijajah oleh akal licik dari aguan seperti yang dilakukan di tanah Banten. Kami sebagai emak-emak, kami bukan makhluk lemah, tapi kami adalah garda terakhir yang akan menjaga tanah ini. Dan semoga apa yang kami inginkan, kami adalah ibu pertiwi yang melawan, itu akan tumbuh dimanapun daerah yang tanahnya akan direbut oleh para londo-londo ireng. Ingat, kita adalah garda terakhir dan sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada para anak dan cucu kita akan terus melawan. Kita akan terus membersamai semua masyarakat Banten dan juga masyarakat daerah lain yang merasa terancam daerahnya. Ingat, tidak ada negara, tidak ada tanah negara, yang ada adalah tanah rakyat. Lebih dahulu mana? Negara atau rakyat. Jadi kitalah pemilik sah dari tanah ini. Kalau kita diam, maka habislah kita. Terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gubernur dari dan Aliansi Rakyat Gugat. Selanjutnya terlepas gugatan yang diajukan kepada Aguan Antoni Salim, Joko Widodo, Erlangga Hartarto, termasuk beberapa kepala desa yang ada di lokasi PIK 2 itu di NU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun hasil daripada perjuangan itu luar biasa. Pertama, pada akhirnya proyek PIK 2 itu dibatalkan status PSN-nya. Kedua, 1.100 hektar lebih lahan tropical coastland disita dan dijadikan sitaan negara oleh Satgas PKH. Ketiga, pagar laut dicabut semua. Keempat, 263 SHGB juga dicabut. Kelima, Arsen Kades Kohot masuk bui. Yang tadinya kelompok mereka mau melaporkan Pak Said Didu, tapi alhamdulillah kita bela Pak Said Didu lepas dari penjara, justru Arsen yang masuk penjara. Ini tidak lepas dari peran para penggugat prinsipal yang justru menjadi para pelapor dan ujung kaki daripada para oligarki, ya. Oleh karena itu kami berharap, saya selaku umat muslim, sadarlah, stoplah hal-hal yang tidak baik tersebut. Lalu dari Pak Mualim sendiri menyadari hal tersebut, maka turun tanganlah Anda, jangan mau diadu domba, ya. Oleh karena itu kita bela pada hari ini Muhammadiyah yang sungguh-sungguh merupakan gerakan yang mengikuti tingkah laku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu semangat Pak Gufroni, insya Allah. Jika bukan waktunya Anda untuk dikriminalisasi, tidak akan terjadi. Tapi kalau itu terjadi, kita lawan. Wabarakatuh, merdeka. Saya lupa ternyata ada korban juga dari PIK 2. Tangga. Tapi mengingat nanti dulu.
kepada Bang Marwan Dr. Marwan Batubara selaku inisiator berbagai gerakan ya perlawanan terhadap aduan di lapangan, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bicara P2, kita sudah melakukan advokasi lebih dari 2 tahun. Ini kejahatan tingkat tinggi yang disebut sebagai state corporate crime. Pelakunya itu adalah pejabat-pejabat atau oknum-oknum jahat pemerintah dan pengusaha rakus. Maka ada istilah state corporate crime. Itu kejahatannya di PIK 2 di Banten misalnya merampok tanah negara. Tadi sudah disebut hutan lindung, banyak empang atau sungai diuruk, lalu pantai dipagar, lalu tanah rakyat dirampas, lalu ada kriminalisasi terhadap rakyat dan sekarang terhadap pembela rakyat. Kalau kita ingat dulu September 2024, Pak Said itu dikriminalisasi oleh pelaku state corporate crime ini. Siapa itu? Yang aduan yang didukung oleh aparat negara. Siapa aparat negaranya? Salah satunya itu Polri. Kemudian datanglah yang namanya PKH belakangan ya. Tapi intinya kriminalisasi ini sudah terjadi sebetulnya di September 2024 dan untungnya setelah kita melakukan advokasi dan Pak Said dulu juga punya argumentasi yang sangat kuat, lalu juga didukung oleh sebagian aparat pemerintah, maka dia lolos. Ya. Sehingga setelah dibentuknya PKH oleh Presiden Prabowo dengan Perpres nomor 5 2025, tadi hutan lindung yang dirampok oleh Aguan dan kawan-kawan itu ada juga Ansori Salim di sana di PIK 2 itu diambil kembali ya. Diambil kembali tapi ini belum aman ya, belum aman dan memang kalau kita catat hasil dari Satgas PKH itu bisa menyelamatkan aset negara yang nilainya lebih dari 500 triliun ya, sangat besar. Salah satunya tadi, hutan lindung ini akan diambil kembali. Masalahnya juga ada, misalnya Bandara IMIP, ya, itu sudah dinyatakan oleh Menhan atau pengarah Satgas PKH. Tapi ternyata ini juga belum tuntas. Nah, dengan adanya kriminalisasi terhadap teman kita Gufroni, maka dan ini kita kaitkan dengan penangkapan ketua harian Satgas PKH ya yang sudah tadi menyelamatkan begitu banyak aset negara ratusan triliun. Ini yang namanya oligarki atau pelaku state corporate crime ini merasa mendapat angin. Kenapa? Karena ini ketua hariannya atau pelaksananya itu, ketua pelaksananya itu sudah ditangkap. Terlepas bahwa dia juga melakukan kejahatan, tapi intinya bahwa PKH ini adalah program unggulan Pak Prabowo. Untuk apa? Untuk mengambil kembali aset-aset negara yang ternyata oleh oligarki dan SOP ini justru dijadikan objek untuk dikriminalisasi, untuk ditangkap dan sekarang sudah jadi tersangka. Nah, kembali ke masalah PIK 2, yang namanya SOP, geng SOP ini merasa mendapat angin dengan ditangkapnya Febri, maka muncullah kembali aguan untuk melakukan kriminalisasi tadi. Nah, bagi kita sebetulnya, kita sangat berkepentingan untuk Pak Prabowo itu konsisten dengan apa? Dengan Perpres nomor 5 2025 tadi. Kalau memang mau melakukan penertiban, ya tertibkan. Kalau mau ambil alih kembali aset negara yang sudah dirampok oligarki, ya benar-benar diambil. Seperti yang ada di hutan lindung PIK 2. Atau mencabut pagar laut, itu nanti laut atau pantainya itu benar-benar dikuasai negara. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah ya ini sekarang ada serangan balik yang kalau
presidennya tidak berganti, itu kita sudah lewat semuanya ini, sudah habis kita. Untung ada Pak Prabowo dengan tim PKH-nya. Sekarang tim PKH ini belum bekerja tuntas, malah sedang diuji. Diuji apa? Diuji ditangkap ketua pelaksana hariannya. Nah sekarang ada ketua tim pengarahnya, Menhan misalnya. Ini ngapain saja? Tapi yang penting Pak Prabowo mau lanjut atau mau takluk kepada tadi pelaku state corporate crime tadi. Kita berharap sebetulnya Pak Prabowo itu mengerahkan semua sumber daya yang dimiliki, termasuk orang-orang yang ada di lingkungan dekatnya dan di Partai Gerindra sendiri. Mereka harus solid mendukung program yang dilakukan oleh Pak Prabowo melalui PKH. Jangan justru memihak kepada geng Solo. Dan kita melihat inilah yang terjadi. Jadi Pak Prabowo, waktu Anda tidak lama, mungkin dalam waktu sebulan, 2 bulan ke depan, ini akan terjadi sesuatu yang justru membahayakan program Anda tadi, atau malah kedudukan Anda sebagai presiden. Itu sebabnya kita ingin menuntut Pak Prabowo supaya segera menuntaskan apa yang sudah dimulai, termasuk menertibkan yang namanya pengambil alihan kembali lahan negara, termasuk hutan lindung yang ada di PIK 2, lalu juga membalas kejahatan kriminalisasi dilakukan oleh oligarki terhadap teman-teman yang berjuang selama ini dan mengembalikan tanah-tanah rakyat yang ada di PIK 2, termasuk membebaskan ya teman kita Gufroni dari kriminalisasi oleh Aguan dan timnya. Dan untuk ini saya kira kita akan terus berjuang dan kita mengetuk hati Pak Prabowo, hentikan ini kelakuan dari oligarki ini yang menggunakan tangan Polri. Polri itu ada di bawah Anda, Kapolri ada di bawah Anda, ini harus dihentikan. Kalau dibiarkan berarti ini bisa saja menjadi indikator bahwa Anda takluk kepada Aguan dan Antoni Salim. Saya kira itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Terima kasih Bang Marwan Batubara. Selanjutnya dari Ormas Pejabat. Jadi kalau pejabat itu bukan berarti ada janji, ada fasilitas. Dia hanya akronim. Acara Jawara Bela Umat Bela Rakyat. Silakan. Mikir ada pejabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mendampingi saudara kita, sahabat kita, seperjuangan yang dikriminalisasi oleh Di screen biasa yang biasa kita kompres. lewat tangan kanannya. Di kantin tapi sebelahnya. Seorang lawyer dilaporkan. Oke, silakan. Beliau hanya mengingatkan kepada saudaranya yaitu Malik, hanya mengingatkan akan satu peristiwa yang terjadi di PIK atau di Banten. Pada Malik ini menjadi satu nasihat. Dikatakan bahwa tawasau bil haq, saling mengingatkan dalam kebaikan. Nah ini Mu'alif lagi diingetin nih, dinasehatin, hati-hati ya. Itu semua mereka tidak menggratiskan segalanya dari syarat yang diambil oleh mereka. Oligarki ini adalah yang benar-benar dikatakan oleh kawan kita oleh Ustaz Fudino, dia londo kiram sebenarnya oligarki. Jadi Aguan saya sudah kurang ajar-ajarnya. Contoh ya ada sini Bang Cari Chandra yang dikriminalisasi, beliau ditahan ya. Padahal beliau mempertahankan daripada hak-haknya. Ada saudara kita juga Pak Budiarjo, suami istri ditahan juga. Pertanyaannya adalah orang yang mempunyai hak, benar-benar itu haknya dia, tiba-tiba dirampas dan orangnya itu dipenjara, apakah ini bukan kezaliman? Zalim. Di mana para penegak hukum kok malah membela orang yang zalim?
Kemana para pendekar-pendekar, jawara-jawara, jagoan-jagoan yang katanya ingin membela daripada orang-orang yang terdolimi? Betul. Nggak ada yang muncul tuh. Betul. Jangan kayak ondel-ondel. Benar. Seragamnya belang bentong rame. Rayak doyok kesonok kemari kata orang Betawi. Iya. Tapi ketika ada saudaranya dizolimi, saudaranya dikhianati, saudaranya benar-benar diintimidasi, gak ada yang turun. Benar. Menggegek. Oh, nunggu dari pimpinan. Kalau pimpinannya pengecut, takut gak akan pernah ada instruksi dari pimpinannya. Betul. Seorang pimpinan melihat kezoliman cuma bisa diam, hati-hati. Betul. Kalian ini adalah pemimpin. Kullukum ra'im wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Allah. Tiap kalian adalah pemimpin dan tiap pemimpin akan dimintakan pertanggungan jawab Jelas. atas apa yang dia pimpin. Kalau seorang pemimpin melihat satu kezaliman diam, maka dia akan dimintakan pertanggungan jawab. Kenapa? Kau diam saja ketika ada kezaliman, ketika ada saudaramu diintimidasi, ada saudaramu dizolimi, kalian diam. Padahal kau seorang pemimpin yang mempunyai pasukan untuk bisa menggerakkan semua. Betul. Allahu Akbar. Mana? Cuma bisa dia mana pitung-pitung muda. Betul. Dulu yang namanya Raden Muhammad Ali Nitikusuma adalah seorang pitung. Pitung ini adalah sebuah organisasi yang terdiri dari 7 orang. Yang mereka semua ingin bagaimana melawan kezaliman yang dilakukan oleh Marsose, dilakukan oleh penjajah saat itu. Benar, benar. Kemana darah-darah pejuang yang mengatakan mengatasnamakan dirinya titisan-titisan pitung? Kemana mereka semua? Kemana tuh? Pik 2 Banten itu adalah sejarahnya para ulama, sejarahnya para jawara. Kok diambil begitu saja, diam seribu bahasa? Betul. Hanya beberapa gelintir yang mempunyai kepedulian. Allahu Akbar. Mereka berani melawan preman-preman yang dibayar oleh aguan. Benar. Mereka berani mempertahankan daripada hak-hak mereka. Mereka berani menjadi martir daripada untuk meneguhkan daripada hak daripada rakyatnya. Yang lain pada kemana? Menggegek. Yang lain diam, bisu, bungkam, melihat kezaliman yang luar biasa. Ada di negara Indonesia yang mayoritas Muslim, yang mayoritas mempunyai kekuatan ukhuwah yang kalau kita satukan, Betul. kita akan menang melawan mereka. Benar. Betul. 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 Kita bersatu. Kita kuatkan ukhuwah. Beda pandangan, beda misi. Yang penting tujuannya sama. Mari kita saling menguatkan. Kalau kita tidak mau bersatu, waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu kata Allah. Berpegang teguhlah kalian pada tali Allah, wa la tafarraqu, dan jangan kalian terpecah belah. Ketika kalian terpecah belah, gampang kalian diadu domba. Betul. Ketika kalian gampang diadu domba, maka kalian akan gampang dikalahkan oleh musuh-musuh kalian. Benar. Bersatu semuanya. Maka dari itu kuatkan Gufroni, seluruhnya kawan-kawan yang masih saat ini berjuang. Mari kita sama-sama bersatu. Kita kuatkan persatuan. Dengan persatuan kekuatan itu akan kuat, utuh. Kita akan memenangkan segalanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Selanjutnya di Kasubag 2 ini kan kita dianggap rasis, anti Cina, anti Aguan karena Aguan Cina. Padahal korban yang dilahap oleh Aguan bukan hanya rakyat Banten, justru mayoritasnya adalah etnis Tionghoa. Kalau dari sisi luasan, justru tanah-tanah etnis Tionghoa yang paling banyak menjadi korban PIK 2. Memang kalau dari sisi jumlah, banyak pribumi, khususnya orang Banten yang jadi korban. Karena orang Banten pribumi rata-rata paling sehektar, 2 hektar, seperempat. Tapi yang luas, ada yang 20 hektar, ada yang 6 hektar, ada 10 hektar, ada yang 100 hektar. Itu mayoritas etnis Tionghoa yang juga jadi korbannya Aguan dan Antoni Salim melalui tangan kanannya yang namanya Ali Hanafi Lijaya. Nah si Ali Hanafi Lijaya nih, Ali, lu kemana? Kagak pernah muncul lu di media. Iya, mana nongol dong. Pagar laut bersama Engcon. Engcon, mana lu? Nongol. Bisa ngumpet kamu, Con. Ngumpet. Ali, kamu mau ngumpet di mana? Ke ujung bumi manapun, lu nggak bisa tidur. Karena setiap saat orang Banten begitu tahu, oh ini ya, namanya Ali Lijaya, Hanafi Lijaya, pasti akan buat perhitungan. Nah, untuk bukti bahwa korbannya itu
adalah juga orang etnis Tionghoa, dan kita ini tidak rasis, kita membela siapapun yang terzalimi. Ada Charlie Chandra Iya, yang sudah lebih Charlie 30 tahun punya SHM juga dirampas oleh Aguan. Kepada Charlie Chandra dipersilakan. Ya, Pak Charlie. Hidup Pak Charlie. Hidup Pak Charlie. Saya waktu ke Sultan Banten, saya juga memberikan peringatan, Iya. himbauan. Benar. Ini loh yang terjadi kepada saya dipenjara, tanah saya diserobot hanya karena saya tidak mau menjual. Iya. Dan saya datang ke Sultan Banten waktu itu, saya menceritakan semua kejadian. Dan saya itu seperti Pak Gufron sekarang memberikan himbauan, hati-hati. Jangan sampai terjadi lagi. Apa yang terjadi kepada saya terjadi lagi di tempat lain, kepada orang lain. Pak Gufron pada saat Desember 2025 itu adalah kuasa hukum saya. Dia bertindak untuk kepentingan saya. Saya seorang Katolik dan ibu saya seorang Buddha. Tetap dibela. Iya benar. Nggak ada masalah sekarang. Memang semua yang dikatakan oleh Pak Gufron benar, dan semua ada bukti-buktinya. Mungkin Anda bukan orang lokal, bukan orang sini, mari datang ke sini lihat apa yang sebenarnya telah terjadi. Jangan hanya dengar dari mulut orang. Iya benar. Lihat sendiri dengan mata Anda apa yang telah terjadi di sini. Jangan sampai itu terjadi lagi kepada orang lain. Saya rasa itu saja. Pak Gufroni sedang membela saya, membela pada orang-orang Banten Iya. yang dirampas Betul. tanahnya. Dia sedang memberikan himbauan dan apa yang dia katakan semuanya benar. Dan kami semua bangga dengan Pak Gufroni yang berani menyatakan benar. Terima kasih Pak Terima Charlie. kasih Pak Charlie. Pak Charlie Chandra, ada anak dari Sumita Chandra. Nah, selanjutnya dari perwakilan advokat Ibu Untung Susiasi SHMH selaku juga kuasa hukum para penggugat. Kepada Bu Susi, silakan. Susi Kuandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana pada siang yang berbahagia ini kita semua masih sehingga kita bisa membersamai